tuntutan. Ya, begitu. Jadi kata dosanya, kata ininya, balle na dosa na anuna, karena saya yang akan mencicipi kamu sebelum kau dicicipi oleh api neraka. Ya, tasih. Makanya dikatakan laulal ahya lahalakal amwat. Kalau nggak ada orang hidup, celakalah orang mati. Maknanya orang hidup itulah doa-doanya diharapkan oleh orang yang sudah meninggal. Termasuk sholat jenazah. Kan tidak bisa mayit itu sholat sendiri, mesti butuh orang hidup mensolati. Itu tandanya. Aku nanti rasanya tiga didoakan oleh kita. Dan kita juga mengambil ibrah pelajaran dari mereka yang sudah tiada. Zurul kubur fa inna tuzakkirukumul akhirat. Ziarahi kubur untuk ingatkan kamu akhirat. Jadi kita mengambil pelajaran dan kita mengirim transfer kepada mereka dengan doa dan mengingat kebaikan-kebaikan mereka. Itu. Kemudian isbir ala ahwaliha. Sabarlah kamu menjalani hidup, hiruk pikuknya, cobaannya, rintangannya, permasalahannya, sabar aja. Tapi ingat, sebesar apapun masalahmu, sakitmu, tidak akan engkau mengakhiri dunia. Kenapa? La mauta illa bil ajal. Tidak ada kematian kecuali dengan ajal yang telah sempurna waktunya. Bukan karena jadinya masalah, bukan berarti sehat kiamaki, bukan berarti anda. Semuanya tergantung dengan al-ajal. La mauta illa bil ajal. Ajal itu adalah batas ketentuan yang telah Allah tentukan kepada setiap individu manusia. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Masing-masing sudah ada pulsa. Ada yang pulsa ajalnya 83. 80 tahunnya jaringannya tidak pernah bermasalah. Nyetot tawa 80 giga tapi terganggu jaringannya karena tinggal di pelosok. Kadang niat, kadang tina atau nabir pokok-pokok kalau mau gampai. Nah, ada orang 80 tahun lancar terus. Enak ada. Maka kita ini tinggal meminta. Semua yang punya Allah, yang punya kekayaan Allah, yang punya semuanya punyanya Allah. Kita hamba hanya meminta. Allah yang menakdirkan. Mata atlaqa lisanaka bidu'a fa'lam annahu yuridu ayyu'tiyaka. Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab hikamnya mengatakan, mata atlaqa lisanaka bidu'a fa'lam annahu yuridu an yu'tiyaka. Kapan Allah menggerakkan mulutmu meminta sama dia, itu tandanya Allah ingin ngasih kamu. Nak di bawah kepala, itu tandanya Allah mau ngasih. Imma dikasih di dunia atau dikasih di akhirat. Imma yang dikasih itu sesuai yang kita minta atau sesuai apa yang diinginkan oleh Allah. Atau imma yang kita minta itu dialihkan oleh Allah kepada keselamatan tubuh, anak, istri, keluarga kita dunia akhirat. Bisa. Jadi nggak ada doa sia-sia. Kapan kamu meminta, tandanya Allah ingin ngasih. Mintanya ya Allah. Ini tahu doa Allah marzuqna innova. Tuh cari dulu nah innova. Allah marzuqna dewe. Tegi langsung rawat dulu Allah marzuqna PT cari dulu pala blok pala. Allah marzuqna alfat. Doa yang lepas sambayang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah bi barakatis salat ala Nabi Allah uzukna alfat wa fajir wa fortuna. Sampai mati kau mau sampai iya bata. Dia yang punya, apa yang kurang enggak ada. Kau tinggal minta. Ya Allah, bigari hisab tanpa hisab, wala ta'ab tanpa susah payah dapatnya, wala masyarakat tanpa kesulitan.
Ya mu'tila tuti, maha yang memberi, jangan terlambat memberikan sama saya ya Allah. Birahmatika ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Kabul. Ya datang. Bengkak. Minta proposal Alphard yang cair, bengkak. Alhamdulillah. Berarti kamu mintanya dengan benda tertentu, tapi Allah mengkabulkan dengan bentuk yang lain. Itu juga bagian daripada kabul. Karena bukan kita yang mengatur dia, dia yang menentukan. Temo ko sari Alphard aja, kabulna Alphard naliai. Bahaya sambaran apa naik YouTube. Sari dia bengkak supaya tidak niat tahu naik YouTube apa ini anu. Itu juga rahmat pamasi ya bisa. Kapuna apa kusar yang ini deh bahaya nih tua-tua langsung tua-tua kelak jadinya nanti bahaya itu yang sesuai keinginan Allah kasih. Ada kalanya tidak, memang yang dia minta itu yang dikasih sesuai apa model ini. Ada kalanya tidak ada sama sekali, dialihkan oleh Allah kepada penjagaan keselamatan tubuhnya. Seharusnya orang ini celaka, seharusnya orang ini kecelakaan, seharusnya orang ini sakit, seharusnya orang ini menderita ini, tapi aku ganti doa yang dia minta, aku alihkan ke kesehatannya, lari kesehatan. Kalau ada orang yang ngeluh batai, aku mau doa apa? Kan begitu, kabul-kabul, tanya, sehat-sehat ya kita, iya, keluargamu ya, iya. Jangan-jangan pulsa doamu lari ke situ. Ya. Atau sempurna disimpan oleh Allah di akhir. Ini saya tidak kasih ini doanya, aku simpankan aja dia karena amalnya kalau aku lihat pas-pas. Lapa permintaan, ya Allah mau masuk surga diberi hisab bersama para sabiqin al-awwalin, bersama sahabat, bersama ulama as-solihin, nampak kutus sampai. Tiga nampak tidak modalan, nampak tinggi cita-cita. Boleh-boleh doa nak besar yang ini salangannya untuk tambal-tambal hajatnya bisa menyampaikan dia ke surga. Nggak ada ruginya orang doa, yang rugi yang tidak doa. Aja jadi doa tak sambar, salah doa banget. Jadi jangan kaget sih sampai punangnya imam sampai hajatnya Pak Imam semuanya imam bila bala ketina waktu saya doa sampai Allah marzukna fajiro ya Allah. Pas nanti amin makin. Allah karim la ilaha illallah. Jadi bahkan dalam satu riwayat hadis minta sama Allah, bahkan urusan garap minta sama Allah, ya Allah yang kecil dari urusan kita. Karena orang yang mentautkan hati kecil besarnya minta sama Allah, Allah cinta kepada dia, berarti dia membutuhkan Tuhannya dalam setiap keadaannya. Itulah bedanya. Kalau manusia diminta berkali-kali pasti marah, kalau Allah diminta berkali-kali pasti cinta dan sayang. Nah ini isbir ala ahwaliha la mauta illa billah. Kemudian kita baca lagi. Kita minta sama Allah agar Allah memberikan kita umur yang panjang, sehat wal afiat. Itu minta sama Allah umur panjang, sehat wal afiat. Sebagaimana ulama sudah mengajarkan kita, ya bacalah kerjaakum itu, baca dalam tafsir Sawi, baca dalam kitab tafsir, khususnya di tafsir Sawi saya pernah lihat, saya baca ketika menyinggung ayat laqad ja'akum itu memang mujarrab untuk umur yang panjang dan terjaga dari segala yang tidak baik. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu baca pagi sore. Insyaallah mujarrab itu diberi umur panjang. Dan banyak mujarab itu kalau dibaca di kitab mujarabun maknanya sudah banyak dipraktekkan oleh ulama dan menyaksikan memang seperti itu hasilnya. Namanya mujarab, terbukti. Bagaimana dulu ada seorang ulama umur sampai 130 tahun. Istiqamah baca 130 sampai 90, 120, 130.
panjang sampai didatangi oleh Nabi. Tidak rindukah kamu denganku, kata Rasulullah. Apa kata orang itu? Ya, rindukah pada engkau ya Rasulullah. Nah, kalau kau rindu sama saya, kenapa kau masih baca itu? Kenapa kau masih baca? Yang mana saya lakukan jahat? Akhirnya dia berhenti membaca, mati. Kalau mau jumpa Rasulullah, nakut diri Nabi tak? Nakut rindu. Ya mati, ketemu. Kata Nabi SAW dalam mimpi, kamu tidak rindu sama saya? Rindu kayak Rasulullah. Benar rindu, kau ngapain baca ini? 120 tahun, 130 tahun. Maknanya yang saya mau garis bawahi bahwa Allah meletakkan ada beberapa ilmu yang mempunyai beberapa faidah. Jadi antaranya itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil raufur rahim. 7 kali di waktu pagi, 7 kali di waktu sore. Pada subuh 7, pada maghrib 7. Kalau dua-dua ayatnya mau dibaca boleh, mau satu ayatnya pun boleh. Yaitu kalau dua-dua ayatnya lanjut, raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Lihat surat Taubat. Boleh dibaca dua ayatnya atau satu ayatnya saja. Wa Nabi Bakar Asyibli rahimahullahu ta'ala wa huwa min uzama'il 'arifin qala ilahi inni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati ma'a fakri wa dha'fi fa kaifa la tuhibbu sayyidi an tahaba li jami'a sayyiati ma'a ginaka maulaya anni. Ini makalah ini adalah dari seorang pembesar minal arifin billah, daripada golongan ulama-ulama tasawuf di zaman dahulu, bernama Al-Imam Abu Bakar Asyibli. Di sini saya bawa kitab judulnya Tabaqatul Kubra Al-Musamma Bilawaqihil Anwar fi Tabaqatil Akhyar, karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Kita lihat siapa nama yang dimaksud Abu Bakar Asyibli. Abu Bakar bin Jahdar Asyibli radhiyallahu anhu. Beliau orang yang berkawan, bersahabat dengan Imam Abul Qasim Al-Junaid. Beliau orang asli Baghdad, lahir di Baghdad, Irak. Beliau tafaqqaha ala mazhabil Imam Malik. Beliau belajar fikih mengikuti mazhabnya Imam Malik, berarti mazhabnya Malik. Wa katabal hadis al-katsir, beliau banyak mencatat dan menghafalkan hadis. Asya sab'an wa samanina sana, hidup selama kurang lebih umur 87 tahun. Umurnya kurang lebih 87 tahun. Wa mata sana'at wa salasin wa salasami'atin, beliau wafat dalam tahun 334 Hijriah. Berarti dia hidup 10 abad yang silam. Tahun 334 Hijriah. Beliau dimakamkan di Baghdad. Dan waqabru fiha zahirun yuzar, kuburnya di sana nampak jelas dan diziarahi. Insyaallah kita sampai ke Baghdad juga. Banyak ulama di sana, kita bisa ziarah. Insyaallah. Beliau dulu salah satu mujahadahnya supaya kuat bangun malam ibadah, itu matanya orang kalau celak kan celak ya. Dia celaknya pakai garam. Supaya hilang ngantuknya, bisa terbiasa bangun malam. Itu awalnya. Jadi bangun malam ibadah itu susah. Nah, orang sekarang mau bangun malam Sarea spring bed, basur ibadah tangan. Nah,
duduk di atas karpet yang empuk, pakai sandaran, kursi yang ada sandarannya empuk, baru kipas nyala, AC iya, tempat nyaman ya, sulit istiqomah, nyaman kita kasih ya. Ini beliau melatih bangun malamnya agar tidak ada ngantuk, mudah ibadah malam hari. Itu garam sehari-hari. Supaya tujuannya apa? Ya ada sahar, supaya dia katanya membiasakan bangun malam bisa bangun. Pas ya Mas. Kalau Syekh Abdul Qadir Jalani ibadah awal 15 tahun pertama agar mudah bangun malam itu 15 tahun berdiri baca Qur'annya sampai subuh, nggak mau duduk. Melatih dulu, melatih, membiasakan. Makanya kebiasaan perlu, kebaikan perlu dibiasakan. Tidak ada langsung tiba-tiba langsung nyaman, perlu dibiasakan dulu. Mengaji perlu dibiasakan, dipasap-pasap, bukan ini. Perlu dibiasakan. Makanya kalau tidak dibiasakan susah bulan Ramadan ngaji saya tahu. Kenapa? Karena semua orang mengaji, jadi terdorong karena situasi kondisi mengaji, akhirnya mengaji ikut arus. Giliran orang lebaran, mari asik tahun ngaji, mari tahun ini. Nah, kebaikan perlu dibiasakan, bangun malam perlu dibiasakan. Makanya Nabi mengatakan ajari anakmu sholat 7 tahun, termasuk puasa. Kenapa? Sebelum balik latih mentomis sambayang puasa, supaya kapan balik sudah biasa. Jangan anak-anak lewat balik bila aja tidak nak puasa. Makanya banyak itu orang-orang sudah berumur kasar pun nggak boleh doa. Sekali dia suruh puasa. Salah anak besar itu karena nggak pernah membiasakan kebaikan. Kebaikan perlu dibiasakan. Lambat laun kalau sudah dibiasakan, sudah jadi biasa tradisi, sulit ditinggalkan. Kalau sudah sulit ditinggalkan, maka berat rasanya jika tidak melakukan. Biasakan ya biasa. Syekh Abdul Qadir Jalani pertama-tama gimana? Meeting rong aja. Tidak membro apa membu kata dodo ke meeting. Kat tetena juga jadi mentong karpet bagus. Anunya akhirnya baru buka 1 lembar. Tak dodo itu namanya perlu melatih tamrinul lil ibadah, latihan untuk ibadah. Nah, kemudian di sini dikatakan lagi tentang beliau. Saya baca ya, ambil sedikit daripada beliau.